Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak yang terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, sejenak kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk sementara waktu. Pada kesempatan saat ini juga kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahaminya dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dalam 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat, yaitu pada ayatnya yang pertama saja. Firman Tuhan menyatakan, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya, kamu pun harus juga mempersenjatai diri dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badannya, ia telah berhenti berbuat dosa." Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak sekalian yang diberkati dan yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu siap menderita, dengan ayat Alkitabnya pada ayat yang pertama. Ya Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita kembali bertemu melalui media virtual dalam peribadahan saat ini. Dan tidak terasa juga Bapak Ibu Saudara, waktu yang telah kita laksanakan, yang telah kita nikmati bersama, ia sangat cepat berputar dan berlalu. Rasanya baru kemarin kita ibadah keluarga, kok sekarang ya ibadah keluarga lagi. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, di balik perputaran waktu yang sangat cepat ini merupakan ungkapan syukur dari Allah. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk merenungkan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Karena Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sangat singkat ini, kalau kita tidak benar-benar memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, maka yang ada hanyalah sia-sia belaka. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih, tentunya dari kita sekalian pernah merasakan suatu penderitaan. Dan hal demikian membuat pribadi lepas pribadi mudah cepat menyerah maupun mengeluh. Tetapi apakah kita pernah merenungkan mengapa Allah memberikan penderitaan dalam kehidupan ini ketika kita sedang berproses? Jawabannya sangat sederhana Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak, yaitu Allah ingin mengetahui, Allah ingin melihat sejauh manakah kita sebagai pengikut Kristus dalam menghadapi setiap penderitaan, dalam menghadapi setiap pencobaan ini. Apakah kita setia? Apakah kita taat? Apakah kita bersemangat? Atau malah kebalikannya? Terutama ketika pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa dan menjadi refleksi bagi kehidupan pribadi lepas pribadi, sehingga Rasul Petrus pada pembacaan Alkitab kita saat ini mengajarkan bagaimana ketika kita sedang diperhadapkan dengan suatu penderitaan. Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak yang dikasihi, pembacaan Alkitab kita saat ini yang terambil dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 ini, dia mengisahkan tentang perjalanan kehidupan menjadi pengikut Kristus. Dan Rasul Petrus ini Bapak Ibu Saudara memberikan nasihat yang sangat baik untuk kita renungkan bersama
terutama dalam perjalanan kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, maupun dalam kehidupan persekutuan itu sendiri. Sebelum lebih lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak yang dikasihi sekalian untuk mundur sejenak dalam pembacaan Alkitab kita. Kita memperhatikan bersama dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-22, di mana pada perikop ini sudah dikatakan sangat jelas, menderita dengan sabar. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang diperhadapkan dengan suatu pergumulan, dengan suatu penderitaan, maka yang harus kita lakukan hanyalah bersabar dan menahan emosional, supaya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, dapat berpikir secara jernih dan dewasa untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kenyataan yang ada Bapak Ibu Saudara, realita yang ada dalam perjalanan kehidupan ini, banyak orang mudah terbawa emosional dan lupa untuk mengontrol akan emosi yang sedang melanda dirinya. Kemudian kalau kita maju dalam pembacaan Alkitab pada saat ini, kita maju secara perlahan demi perlahan. Kita memperhatikan bersama dalam 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal 4 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-19. Di mana pada bagian perikop yang terpisah ini Bapak Ibu Saudara sudah sangat jelas langkah apa yang harus kita lakukan bersama sebagai pengikut Kristus dan terutama sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak sekalian dapat membacanya sendiri. Kembali kita dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak sekalian, pembacaan saat ini merupakan salah satu pesan pastoral yang diberikan oleh Rasul Petrus, dan perenungan saat ini juga merupakan kelanjutan dari perenungan ibadah hari Minggu kemarin. Kalau kita bersama-sama mendengarkan, bersama-sama kita memaknai akan firman Tuhan yang diberitakan. Dan Rasul Petrus ini dia mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan ini, kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak terkasih, maupun juga saya secara pribadi, sangatlah singkat. Sehingga Rasul Petrus menyarankan kepada kita sekalian bagaimana memaknai akan perjalanan yang singkat ini. Dan jawabannya Bapak Ibu Saudara dapat kita perhatikan bersama dalam ayatnya yang kedua, di mana ia, yaitu Rasul Petrus, mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada pribadi untuk melakukan kehendak Allah, supaya kehidupan yang singkat ini, kehidupan yang sementara ini bisa menjadi lebih bermanfaat, sekalipun penderitaan, pencobaan, dan hambatan itu masih sering datang silih berganti. Dan tentunya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya semua atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena di balik penderitaan, di balik hambatan, bahkan di balik pencobaan itu sendiri, tentunya ada suatu cerita, ada sebuah cerita maupun ungkapan syukur yang dapat kita terima, yang dapat kita ceritakan pada generasi-generasi berikutnya. Layaknya kita melihat sebuah pelangi setelah hujan turun membasahi bumi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan suatu penderitaan, suatu hambatan maupun pencobaan ini sebagai beban yang harus kita pikul, melainkan jadikanlah penderitaan ini, pencobaan maupun hambatan yang terjadi dalam kehidupan ini sebagai berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga pesan yang disampaikan kepada kita sekalian dalam menjalani kehidupan ini, yang pertama, marilah kita, yaitu Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, untuk merendahkan diri dan mengucap syukur kepada Allah atas setiap penderitaan yang sering datang berkunjung, yang sering datang menghampiri dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berkeluarga, maupun dalam hidup persekutuan itu sendiri. Dan kita harus mengingat selalu dan menerapkan akan
pesan pastoral yang diberikan oleh Rasul Petrus bahwa kehidupan yang singkat ini harus dimaknai sesuai dengan kehendak Allah dan kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini belum seberapa dibandingkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memikul beban penderitaan ini sebagai cara Allah dalam menguji akan kesetiaan dan ketaatan kita sebagai pengikut Kristus. Dan hadapilah setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan ini dengan sebuah senyuman, agar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, itu dapat terlewati dengan sukacita dan penuh ungkapan syukur. Selamat memaknai akan perjalanan penderitaan ini dengan sungguh-sungguh. Selamat menjadi pengikut Kristus yang taat, yang setia, dan sabar, sekalipun penderitaan itu masih terus datang dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara bersama dengan anak-anak sekalian. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syukur syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang telah Engkau kumpulkan bersama dengan seluruh anggota keluarga kami pada kesempatan saat ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk tetap sukacita, untuk tetap taat dalam menjalani proses kehidupan ini. Sekalipun penderitaan, pencobaan, dan hambatan sering datang menghampiri dalam kehidupan kami, itu merupakan salah satu cara yang Allah berikan dalam kehidupan kami, dan itu merupakan suatu ungkapan syukur yang dapat kami terima, yang harus kami hadapi dan kami laksanakan. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap peribadahan hingga saat ini, sekalipun kami masih melaksanakannya dari kediaman kami masing-masing melalui media virtual, tetapi kami yakin dan percaya tuntunan kuasa Roh Kudus selalu tinggal dan menetap dalam kehidupan persekutuan sekalipun melalui media virtual ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana ketika pandemi COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa, tentunya ada suatu kejenuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga kami. Tetapi kami yakin dan percaya, di balik pandemi ini ada suatu ungkapan syukur yang dapat kami terima, dan kami perlu merefleksikannya bersama dengan anggota keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa untuk tragedi Masamba, di mana beberapa hari yang lalu terjadi bencana alam yang sangat dahsyat. Tetapi kami yakin dan percaya ada Roh Kudus yang selalu tinggal dan menetap bagi kehidupan mereka yang terkena bencana alam, terutama di Masamba. Kiranya Engkau tutup bungkus dengan malaikat sayap perlindungan, Engkau memberikan mereka sukacita, Engkau menghibur mereka agar tetap setia dalam melewati tragedi yang terjadi. Bapak yang baik, setelah ibadah ini kami akan melanjutkan dan masuk dalam istirahat malam. Kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati dalam istirahat malam. Engkau melindungi kami, jauhkan dari segala mara bahaya yang tidak kami inginkan, sehingga kami dapat menikmati istirahat malam ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan Kau hantarkan kami untuk memasuki hari baru pada esok hari. Bapa, tak lupa kami juga berdoa untuk segala aktivitas kami yang telah kami lakukan dari pagi hari hingga saat ini. Itu semua karena tuntunan dari kuasa Roh Kudus, dan kami dapat menikmatinya bersama dengan sanak keluarga kami.
Dan sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai suatu tanda ungkapan syukur yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk setiap berkat jasmani dan rohani yang dapat kami terima hingga saat ini. Dan kiranya persembahan yang sebentar kami berikan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat mendukung setiap pelayanan dan kesaksian yang ada di jemaat-Mu ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama